Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita coba bagaimana cara mengisi hasil isian SKP kita. Kita isi dengan aktivitas atau kinerja yang kita lakukan. Di sini nanti kaitannya dengan penilaian kinerja kita selama 1 tahun. Yang pertama kita login terlebih dahulu. Nah, setelah login kita masuk ke SKP kita ini. Kemudian setelah masuk SKP, kita klik penilaian. Setelah masuk penilaian, ini Bapak Ibu cuma kita harus perhatikan dulu SKP yang telah kita input. Jadi sebelum kita mengisi ke sini, berarti kita harus memastikan bahwa SKP yang sudah kita input itu untuk mengatur di bulan apa SKP itu kita laporkan. Jadi ini yang terlebih dahulu adalah kita cetak SKP kita terlebih dahulu di sini detail SKP ini kita cetak. Nah, ini tujuannya untuk memastikan misalnya kegiatan yang kita lakukan ini, contoh ini Bapak Ibu punya RHK-nya yaitu misalnya tersusun RPP. Nah, RPP ini dia jumlah dokumennya berapa? Satu. Berarti kalau satu ini kegiatan yang Bapak Ibu lakukan atau bukti dokumennya hanya dilakukan pada 1 tahun. 1 kali atau satu dokumen. Dalam 1 tahun ini 1 dokumen, ini dalam 1 tahun 2 dokumen, dalam 1 tahun 12 dokumen atau 12 laporan, kemudian ini juga 12 laporan dan seterusnya. Kita perhatikan dari dokumen-dokumen yang ada. Nah, setelah itu Bapak Ibu pastikan bahwa untuk tersusunnya RPP misalnya ini biasanya di bulan apa, atau kalau di dalam kaitannya kerja guru Bapak dan Ibu ada yang menjadi wakasek, ada yang menjadi wali kelas. Biasanya untuk satu dokumen ini dibuat pada bulan apa? Biasanya pada bulan Juli. Maka ini kita pastikan ini bulan Juli. Kemudian ini juga pada bulan Juli. Kemudian laporan hasil pembelajaran ini jumlah mata pelajaran per kelas ini pastikan misalnya laporannya bisa 1 ya di tiap akhir tahun atau di tiap akhir semester, misalnya di bulan Juni dan bulan Desember. Kemudian rekap nilai, ini di sini 2 dokumen, ini juga nilai. Kalau 2 dokumen berarti ini ada 2 semester. Ini juga di bulan biasanya rekap nilai itu dia ada pada bulan Juni dan di bulan Desember biasanya. Dan ini juga untuk 12 laporan berarti ini setiap bulan ada. Ya, karena ada 12 laporan, jadi laporan ini per bulan. Kemudian ini juga sama, ini ada 12 bulan, berarti laporannya ada 12 bulan. Begitu juga seterusnya. Jadi kalau ada yang 2, nah pengembangan diri ini 2 laporan, artinya Bapak Ibu melakukan pengembangan diri itu 2 kali kegiatan. Untuk bulannya ini karena kita udah di akhir tahun, ini kita bisa lihat di bulan apa kita pernah melakukan pengembangan diri tersebut, termasuk ini untuk saya sendiri karena kepala sekolah ini ada 12 laporan dan ini otomatis tiap bulan sehingga kita masukkan dari Januari Juli. Nah, setelah itu kita masukkan juga ini 2 bulan dan seterusnya. Yang satu dokumen ini tambahan misalnya PPDB berarti ini setiap bulan Juli. Dan ini yang 1 dokumen ini MKKS biasanya ini SK-nya setiap bulan Juli atau bulan Januari tergantung dari penugasan pada SK tersebut. Ini dipastikan bulannya. Nah, setelah kita tahu bulannya, kita kembali ke SKP kita. Ini nanti kita input penilaian. Kemudian ini ingat, ini adalah pelaksanaan di bulan Januari. Kita klik bulan Januari. Nah, pada saat bulan Januari tadi apa saja yang masuk di bulan Januari? Nah, ini adalah misalnya saya menyusun program kerja pas sekolah. Caranya bagaimana tadi? Nah, ini kita tinggal tambah, kita kopikan yang ada di sini. Ini ya, kita copy yang ada di sini. Ini sampai sini saja nih. Dan lain-lain kita copy, kemudian tambah, kemudian pastekan. Tapi ingat karena ini adalah rencana aksi, kita menulisnya bukan tersusunnya. Berarti karena rencana aksi kita adalah kegiatan kita menyusun. Ini menjadi kata kerja. Nah, ini tinggal oke. Nah, maka akan ada hasil seperti ini. Jadi menyusun ininya kegiatannya. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk di bulan Januari. Selanjutnya untuk di bulan berikutnya. Di bulan berikutnya adalah
Kita lihat di sini di bulan Januari masih ada lagi atau tidak. Nah, ini terlaksananya kegiatan guru dalam pelayanan secara optimal. Nah, ini melaksanakan pengelolaan sumber daya. Nah, di sini kita lihat tadi di SKP kita, pengelolaan sumber daya ini itu dilaksanakan hampir setiap bulan karena laporannya ini adalah dia 12 bulan. Nah, di sini nih. Nah, ini laporannya 12 bulan, berarti setiap bulan ada. Itu untuk di bulan Januari. Begitu juga pada bulan berikutnya. Pada bulan berikutnya kita kembali ke sini, klik kembali, kemudian kita isi di bulan Februari. Ada kegiatan bulan Februari. Nah, di bulan Februari ini itu kita isi pada output laporan yang 12 dokumen. Biasanya 12 dokumen itu isinya tiap bulan, sehingga kita harus menginput data yang ada di sini yang jumlahnya 12 laporan. Nah, seperti ini nih, ini 12 laporan, berarti ini tiap bulan ada. Nah, sekarang saya anggap udah selesai menginput kegiatan yang 12 laporan ini setiap bulan. Sekarang yang dua dokumen meningkat nilai rata-rata siswa. Karena ini nilai rata-rata siswa, otomatis laporannya ada di akhir semester. Sehingga untuk poin nomor 4 di akhir semester itu biasanya itu ada di bulan Juni dan di bulan Desember. Maka di sini kita klik di bulan Juni, ya, di bulan Juni ini, di bulan Juni kita masukkan datanya. Ini di bulan Juni ini adalah menyusun jadwal, kemudian tadi yang nomor ini ya, nilai rata-rata nomor 4. Nah, ini maka kita masukkan di bulan Juni. Ini caranya tadi gampang, kita tambah, namun kita copy terlebih dahulu ininya, kemudian kita tambah, ya, tambah. Dan ini karena masih bersifat kata kerja atau kata sifat ini, maka kita ubah menjadi kata kerja, jadi meningkatkan. Jadi meningkatnya diganti dengan kata meningkatkan. Jadi ini apa yang kita lakukan karena aksinya, ya, ini meningkatkan. Nah, seperti ini jadinya. Sehingga setelah semua diisi ini, ya, setelah semua diisi, maka ini nanti tinggal direkap. Ya, direkapnya dengan cara apa? Kita harus sebelum direkap ini harus menginput bukti yang kita buat, ya. Sebagai contoh, saya ingin bukti di sini rencana aksinya bukti dukung di bulan Februari. Nah, di bulan Februari bukti dukungnya ini apa? Ini adalah, nah, ini tercantum di sini, pengelolaan sumber daya manusia di 12 laporan. Nah, ini artinya karena saya ada di bagian pengelolaan sumber daya, maka akan saya tambah absen. Absen apa namanya? Bukti dukungnya absen ASN misalnya. Absen ASN. Kalau guru apa buktinya? Tergantung dari aktivitas yang dia lakukan. Kalau dia aktivitasnya menilai siswa, berarti yang diupload adalah nilai siswa. Sehingga nanti ini kita masukkan linknya. Caranya Bapak dan Ibu buka link yang ada di Google Drive kita, ya, Google Drive kita. Kita masukkan linknya di sini. Nah, kita masuk ke Google Drive kita. Nah, ini saya sudah membuat Google Drive, ya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi sebelum mengupload ini siapkan Google Drive-nya, ya. Nah, ini contohnya nih. Saya sudah membuat Google Drive Satri daya dukung SKP. Nah, ini tadi absen ASN. Tadi saya menginput juga absen non ASN, ya. Karena di sini laporannya adalah input ASN di bulan apa tadi? Saya ambil contoh tadi di sana pada bulan ASN ini, coba saya ulangi, ya, ini di bulan input ASN ini di bulan Februari. Nah, itu bulan Februari, artinya nanti apa yang kita inputkan di bulan Februari ini disesuaikan dengan data laporan absen ASN. Kalau saya ini kebetulan ASN, kalau Bapak Ibu mungkin absen siswa, ya, kemungkinan. Nah, absen ASN ini kesimpan di dalam drive. Nah, drive ini tadi di bulan Februari. Nah, sehingga ini kita klik kanan, kita bagikan, ya,
bagikan, ambil linknya ya, bagikan dulu. Ini nanti jangan lupa di sini jangan dibatasi, diganti siapa saja yang melihat link, sehingga nanti si penilai bisa melihat. Ini boleh lihat saja, jangan diedit. Ini selesai, salin linknya, kita salin selesai, kemudian kita kembali ke SKP kita. Nah ini ke sini masuknya, kita salin link absennya, paste, jangan lupa di sini absen ASN bulan Februari. Nah ini contohnya kayak gini, ini kita oke. Nah setelah kita oke, ini kita bagian berikutnya yaitu realisasi. Bagian realisasi ini tinggal ditambah, klik realisasinya apa? Data laporan terpenuhi misalnya ya, absen data bukti laporan terpenuhi misalnya. Nah, sumber datanya mana? Sumber datanya ini data absen guru ya, data absen ASN misalnya bulan Februari. Nah seperti ini. Nah ini tadi tinggal oke, selesai. Ini sudah bukti. Begitu pula untuk bulan-bulan berikutnya. Bagi bapak dan ibu yang punya yang memiliki PTS, kemudian diklat, ini tinggal dicari di bulan apa diklatnya. Misalnya di sini diklatnya dilaksanakan di bulan, biasanya IHT itu di bulan Juli. Nah kita klik di sini IHT misalnya ya di bulan Juli. Ini apa nih? Di sini ada mengelola anggaran, kemudian dana bos. Nah ini merekam nilai. Di sini ada kegiatan IHT. IHT itu di bagian bawah. Nah ini ya, sebagai tambahan kegiatan PDB, terus susunnya itu kemudian dana bos. Nah ini diklat fungsional. Di sini kita lihat ada diklat fungsional, ini IHT. Nanti Bapak Ibu tinggal diklik di sini, copy lagi, tambahkan sini, atau Bapak Ibu di sini karena ada bahasa karya tulis ilmiah atau diklat, Bapak Ibu misalnya punya PTS. Nah, di sini menyusun karya tulis ilmiah kepala sekolah. Ya, kalau kepala sekolah berarti PTS. Kalau Bapak dan Ibu misalnya itu adalah PTK. Oke, klik oke. Nah, nanti bagaimana untuk ininya? Kita lihat ke sini. Nah, ini karena tadi di bulan kita laksanakan di bulan Juli, kita kembali, kita input di bulan Juli. Nah, ini bulan Juli nih. Klik di sini rencana aksinya di bulan Juli. Mana bulan Juli? Ini adalah menyusun karya tulis ilmiah ini ya tadi. Nah, ini udah jadi. Nah, kita bagaimana untuk melihat menguploadnya? Cara menguploadnya tinggal di bulan Juli ini kita lakukan pengisian bukti dukung. Caranya kita kembali ke tadi bukti dukungnya, klik di sini. Nah ini kan di bulan Juli nih. Nah di bulan Juli ini dia PTS, menyusun karya tulis ilmiah, tambah nama bukti dukungnya adalah PTS, kemudian bukti dukungnya kita kembali ke drive, kita kembali drive-nya ke sini. Nah ini kita kembali ke sini. Kalau belum ada Bapak Ibu, karena biasanya PTS ada lampiran segala macam, kita buat drive baru, buat folder baru, namanya PTS. Biasanya ada 2, ada 1 gitu ya. Ini kita buat, setelah dibuat, ini kita buatkan linknya. Caranya kita bagikan ini, sama prosesnya, jangan dibatasi, siapa saja melihat link, kemudian diperlihat, salin linknya, selesai. Nah nanti kita kembali ke kinerja kita pastekan ini. Oke, ini kita oke kan. Oke, nah ini jangan lupa, jangan kosong linknya. Setelah itu ini ada PTS ya, kemudian kita lihat pengajuannya. Nah, pengajuan ke sini ini yang dimaksud dengan realisasinya ya, realisasinya tadi di sini PTS. Realisasinya apa? Yaitu terpenuhinya 1 dokumen
laporan PTS atau PTK. Apa sumber datanya? Ini sumber datanya laporan PTS. Kita oke, ini udah jadi. Nah, ini nanti si penilai itu melihat, mengklik ininya. Kalau ini karena saya tadi belum buat, sekali lagi setelah diklik oleh si penilai ini jangan sampai kosong. Karena tadi saya masih kosong karena belum saya input. Itu saja mungkin gambaran cara mengisinya. Bapak Ibu, yang penting isi terlebih dahulu. Nanti ini bisa dinilai oleh si penilai kita, atasan kita. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.